Sekarang gini, kalau dari kalau kita ngobrol sama Ustaz aja ya, kelihatan banget bahwa dalam berkeluarga itu harus fully pack konsep. Jadi semuanya itu semua hal tuh detail, nggak ada yang tanpa pengaturan. Konsepnya jelas. Nah untuk kita nih yang udah terlambat ibaratnya, kita udah berapa tahun menikah, konsep ini kita masih abu-abu gitu. Maksudnya kita menjalani konsepnya setahu kita doang kan gitu, tanpa kalau yang dari awal menyusun udah jelas gitu kan, sepanjang perjalanan udah di polanya ke sini segala macam. Nah kalau kita ini kan sudah berjalan menikahnya Ustaz. Nah gitu. Sedangkan konsep tersebut mungkin ketika kita tancapkan tuh belum seperti konsep yang sebenarnya semestinya dilakukan gitu. Nah kita mulai dari mana nih Ustaz? Gitu. Belum nyampe yang tadi yang lebih muda itu belum terjawab. belum ya. Dari mana mulainya ya? Ini kan sebenarnya menyikapi keterlanjuran. Selain gitu kan. Saya itu mungkin ini karena fenomena ya. Saya ngisi di berbagai kota dulu. Saya masih keliling-keliling ke berbagai kota di Indonesia itu. Asal bicara parenting tuh, selalu muncul pertanyaannya itu. Ya gimana dong Ustaz? Ya anak saya udah besar. Ya gimana dong gitu. Jadi gimana cara menyikapi itu? Nah memang nampaknya saya selalu bilang gini. Pertama ini untuk Anda nih. Yang merasa bahwa ini udah terlanjur salah lah atau kurang pas lah gitu ya, atau telat atau sudah terlewat gitu ya. Saya bilang gini, saya kasih ilustrasi. Ini gampang lah. Ilustrasinya itu kayak orang mau ke bandara, mau terbang nih kita, ya kan? Ternyata lihat jam ini telat nih, wah nggak keburu nih. Ini kalau pakai jalan biasa nggak keburu, betul kan? Benar. Ya. Apa yang dilakukan? Cari bandara lain. Cakep nih. Ini jawabannya tuh ini bukan out of the box nih. Ini no box nih. Keren ini. Karena ini jawaban sepanjang saya keliling Indonesia dan keluar Indonesia belum merasa dengar ini. Padahal bandaranya nggak ada penerbangan ya. Baru tutup bandaranya aja Pak. Gimana sih Ustaz? Kira-kira? Ya kalau telat maksudnya cari jalan yang paling cepat ya Ustaz kan? Otomatis kan? dia harus berpikir keras kan. Gimana caranya saya nggak telat nih? Iya. Misalnya ganti transportasi gitu. Apapun, entah ganti transportasi lah, turun lah, mungkin naik motor lah, apalah segala macam gitu kan. Pokoknya berpikir begitu kerasnya bagaimana saya berjalan dengan jalan yang tidak biasa. Saya tidak melalui jalur kebanyakan orang lalui. Kenapa? Saya udah telat. Kalau lewat sini udah pasti telat. Iyalah. Orang lain lewat jalur ini mau ke bandara karena dia masih jam nanti penerbangannya. Oke. Jadi misalnya macet di jalanan ini, kita udah tinggal setengah jam nih misalnya. Betul. Jadi kita ini kan karena sudah telat istilahnya nih, telat nih udah. Ilmu parenting juga udah telat udah gitu. Nah, itu harus menempuh jalur yang tidak biasa. Nah, contohnya yang tidak biasa tuh yang gimana? Contoh ya kan, contoh gini. Sebenarnya sebelum itu ada sebenarnya sih. Apa tuh? Sebelum itu sebenarnya gini, kalau kita yakin kita salah. Orang salah itu kalau dalam Islam disuruh ngapain? Istighfar. Istighfar dulu, tobat dulu. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya kan? Itu jadi suruh tobat dulu, kita tobat dulu. Karena kalau sudah tobat itu insya Allah jalan berikutnya dimudahkan. Saya sering bilang ayat di surat Nuh. Enggak, surat At-Tahrim. Surat At-Tahrim. Ya, surat At-Tahrim itu kan ayatnya kan itu. Wahai orang beriman ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannat. Wahai orang beriman, taubatlah pada Allah dengan taubat nasuha, semoga Allah ampuni kalian dan semoga Allah masukkan kalian ke dalam surganya. Saya bilang, wong surga saja kita dikasih, apalagi cuma urusan didik anak istri ya. Gitu. Surga aja dikasih loh sama Allah gitu. Maka mudah-mudahan kalau kita sadari ya Allah saya salah, ya Allah astagfirullahaladzim, istighfar yang banyak ya kan, mohon ampun ya Allah, ini amanah keluarga yang ternyata saya nggak ngerti ilmunya, tapi ternyata udah terlanjur sebagiannya salah. Nah mudah-mudahan kalau kita taubati betul, nanti Allah tunjukkan jalannya. Gimana cara memperbaikinya? Itu satu tuh. Yang kedua baru tadi teknisnya, jangan tempuh jalan biasa dong. Jalan biasa tuh ya, umpamanya gini, saya nyekolahkan anak, jalan biasa ya sekolah apa TK, SD, SMP, SMA. Kuliah S1, S2, S3 kan gitu kan. Itu sekolah biasa, jalan sekolah biasa. Sementara kita lihat, wah ini nggak masuk nih. Maka jangan tempuh jalan itu. Kalau kita betul ingin sesuatu yang istimewa dari generasi kita, bahkan saya bilang
Kalau betul Anda pingin anak Anda baik dan Anda sadar sekarang ilmunya ternyata Anda salah, jangan nanggung-nanggung, berhentiin aja kuliahnya. Loh ya dong, lah ya dong. Harus ekstrim ya. Loh, maksud saya sebenarnya bukan ekstrim sih, bahasanya apa ya? Bukan ekstrim, bukan. Berani ambil keputusan. Ya berani lah. Berani keputusan. Tadi kan telat ke bandara telat. Ini kalau saya terusin nih naik mobil nih, macet. Udah pasti ketinggalan. Udah aku turun di sini, cegat kendaraan, motor apa, Yuk, naik motor. Nah, umpamanya ambil keputusan. Enggak nyaman ya, iya enggak nyaman. Iya. Tapi ente telat masalahnya nih udah gitu. Nah iya, kalau misalnya tuh kalau kayak begitu tuh ekstrimnya kayak begitu bisa dijalanin. Misalnya keluar macet nih, keluar dari mobil, lompat keluar jalan tol, cari ojek misalnya gitu kan, harus dijalanin tuh. Kalau enggak ya nggak nyampe. Nggak nyampe. Gitu lompat keluar jalan tol ya. Keluar. Iya kan macet. Iya. Lompat jalan tolnya tinggi lagi. Jangan cari yang tinggi. Tapi paling keren emang cari bandara lain saat itu paling keren. Seumur hidup baru dengar saya itu. Sampai seumur saya sekarang nih. Luar biasa. Iya. Cilandak kita mau ke Surabaya nih. Iya. Macet nih ke bandara. Cari Halim. Iya. Nah, pas di Halim enggak ada kan. Apa telat. Enggak nyampe dong kita. Oh, jadi salah satunya itu adalah dari pendidikan dulu ya. Yang awal. Jadi contoh aja. Contoh jangan berpikirnya linear seperti yang lain. Iya, oke. Gitu. Karena kita udah telat nih, gitu lah. Jadi udah sampai segini, kemudian masih begini. Jadi jangan berpikir sama kayak yang lain. Itu aja maksudnya. Tapi malah saya ngerasa poin penting satunya istighfar nih yang suka kita kelewatan, Mas. Kalau menurut saya ya. Karena saya bilang kita ini nggak adil, Mas. Orang tua nih sebagai orang tua sering nggak adil. Saya sering bilang kasih contoh kalau lagi lebaran. Lagi lebaran ini suruh sungkem tuh, suruh minta maaf anaknya sini Tong, salah banyak lu sini. Iya benar, sini minta maaf, cium kaki tuh. Saya bilang itu nggak adil. Kenapa nggak adil? Kenapa yang minta maaf cuma anak orang tua? Emang orang tua benar semua? Lah anak rusak kayak gini gara-gara bapak ibunya nggak ngerti didik anak kan? Dalam. Kenapa nggak bapak ibunya juga? Ayah juga minta maaf ya nak. Gara-gara ayah ini ilmu jadi keayahannya tidak baik. Kemudian kau belum terlalu istimewa dalam sudut pandang Islam. Jadi mohon dimaafkan ya gitu. Nanti yuk kita bersama untuk memperbaiki jalan ini kan indah.